إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمة الإسلام عزني الله وإياكم. Senantiasa diri khatib berwasiat untuk khatib pribadi dan kepada seluruh jamaah yang hadir pada siang hari ini untuk berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat takwa, nasihat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan inti dari pembahasan dari rukun khatib, dari rukun salat Jumat, di mana Rasulullah SAW senantiasa mengulang-ulang pembahasan takwa. Sungguh sangat disayangkan sebagian di antara kita telah menjalani salat Jumat, menjalani peribadatan, menjalani kegiatan, mendengarkan khutbah Jumat 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, bahkan sampai mendekati umur 60 tahun. Namun tidak menjadikan dirinya menjadi bertakwa kepada Allah, tidak menjadikan dirinya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Hadir dalam khutbah Jumat, namun dia ngobrol dengan teman yang sebelahnya. Hadir di dalam khutbah Jumat, namun dia sibuk dengan HP-nya. Hadir dengan khutbah Jumat, namun dia tertidur di dalamnya. Maka mari jadikan momen khutbah Jumat pada siang hari ini menjadi momen dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapkan hati, siapkan telinga, siapkan pikiran kita agar kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara nikmat besar yang wajib kita syukuri pada hari ini adalah nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang. Umur yang panjang dan bertemu dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan, yakni bulan Ramadan. Betapa banyak saudara-saudara kita yang tidak diberikan kenikmatan yang seperti kita alami pada saat ini. Mengapa demikian? Disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, tentang sebuah kisah yang disebutkan oleh Talha bin Ubaidillah, sahabat Talha bin Ubaidillah, bahwasannya beliau radhiyallahu an pernah berjumpa dengan dua orang yang masuk Islam dari suku Bali, salah satu cabang dari suku Bani Quda'ah, di mana salah satu dari keduanya adalah seorang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai datang panggilan jihad, maka orang yang taat beribadah kepada Allah mendapati dirinya wafat di medan jihad dan mati syahid. Namun orang yang kedua
orang yang biasa-biasa saja, namun dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang setahun kemudian. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu an bermimpi bertemu dengan kedua orang tersebut. Orang yang pertama mati syahid, dia keluar dari dalam syurga dan mempersilahkan orang yang belakangan wafat. Lalu Talha bin Ubaidillah merasa tercengang. Kenapa demikian? Kenapa dia yang dahulunya adalah orang yang taat beribadah, kemudian dia mati syahid, lalu dia keluar dan mempersilahkan orang yang kedua untuk masuk terlebih dahulu? Maka diadukan hal tersebut. Rasulullah mendengar kabar tentang hal ini. Rasulullah mengatakan, "Min ayyi dzalika ta'jabun?" Dari sisi apa engkau merasa aneh dengannya? Bukankah orang yang kedua hidup setahun lebih lama dibandingkan orang yang pertama? Benar wahai Rasulullah, bukankah orang yang kedua ini mendapati dirinya bertemu dengan bulan Ramadan? Bukankah orang yang kedua ini bertemu dengan bulan Ramadan? Ia sujud di dalamnya, ia rukuk di dalamnya, ia berbuat kebaikan demi kebaikan, bukan sekedar berjumpa dengan bulan Ramadan. Namun orang yang kedua ini memanfaatkan waktunya di bulan Ramadan, diberikan umur yang panjang dan memanfaatkan waktunya untuk beribadah di bulan Ramadan. Maka jarak antara keduanya antara langit dan bumi. Allahu Akbar. Ini merupakan kabar gembira bagi kita semua wahai jamaah. Kita telah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di masa yang sangat panjang. Kita bertemu dengan bulan Ramadan, maka manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini jamaah, Allah telah memberikan berbagai macam rahmatnya, karunia-Nya, ampunannya. Maka Rasulullah SAW pernah mengaminkan doa malaikat Jibril, di mana malaikat Jibril pernah mengatakan, "Raghima anfu 'abdin dakhala 'alaihi Ramadan wa lam yughfar lahu." Tersungkur hidung seseorang, betapa meruginya seseorang, ia mendapati dirinya masuk ke dalam bulan Ramadan namun tidak mendapatkan ampunan Allah sama sekali. Allahu Akbar. Nas'alullah as-salam wal-afiyah. Rasulullah SAW senantiasa mengulang-ulangi sabdanya, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama lailatal qadri ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Rasulullah mengatakan, "Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan, karena dia mengetahui kewajibannya dan berharap pahala, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Barang siapa yang salat tarawih dengan keimanan dan berharap pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Barang siapa yang melakukan salat malam, barang siapa yang membayar zakat fitri dan seterusnya. Rasulullah SAW senantiasa mengatakan, "Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ghufira lahu ma taqaddama min ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Maka betapa meruginya seseorang yang mendapati dirinya masuk dalam bulan Ramadan, bertemu dengan bulan Ramadan namun tidak mendapatkan sepeser pun ampunan Allah Subhanahu wa taala. Raghima anfu 'abdin dakhala 'alaihi Ramadan wa lam yughfar lahu. Maka Rasulullah SAW mengatakan amin. Lihat doa Rasulullah SAW, doa yang mustajab. Rasulullah mengatakan amin. Betapa meruginya dia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan, di antara keistimewaan dari bulan Ramadan adalah bulan Ramadan memiliki begitu banyak nama. Bulan Ramadan dikenal dengan Syahrus Siyam, bulan puasa. Karena di dalamnya diwajibkan bagi setiap orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan di dalam bulan Ramadan juga dikenal sebagai bulan sedekah. Karena di dalamnya Rasulullah SAW adalah orang yang sangat dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi ketika bertemu dengan bulan Ramadan. Beliau melakukan sedekah dengan sangat dermawan. Dan juga bulan Ramadan dikenal sebagai bulan Al-Quran. Bulan Ramadan juga dikenal dengan bulan Al-Quran. Mengapa demikian? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran." Di dalam bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Apa maksudnya? Bukankah Al-Quran diturunkan berangsur-angsur berdasarkan kejadian-kejadian yang dialami oleh Rasulullah SAW?
Apa maksud dari syahrul Ramadan unzila fihil Quran? Bahkan dalam surat yang lain disebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadr. Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan sebanyak 1 kali, yaitu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, dan dari Baitul Izzah ke sisi Rasulullah SAW diturunkan secara berangsur-angsur. Inilah yang dimaksud bahwasannya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, yakni diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah dan diturunkan di malam Lailatul Qadar. Maka kata para ulama mengatakan, setiap yang berkaitan dengan Al-Quran maka ia akan menjadi mulia. Bagaimana? Kita lihat, Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, maka Ramadan menjadi bulan sebaik-baiknya bulan dari seluruh bulan yang ada. Dan malaikat Jibril yang bertugas untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat Jibril menjadi malaikat Sayyidul Anbiya, malaikat Jibril menjadi Ruhul Amin, pemimpinnya para malaikat. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerima wahyu Al-Quran, maka beliau menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul. Dan orang-orang yang mempelajari Al-Quran, maka disebutkan oleh Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengamalkan, orang yang mempelajari Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran, dan orang yang mengajarkannya. Lihat bagaimana sesuatu hal yang berkaitan dengan Al-Quran, maka hal tersebut akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab lain yang dikatakan bahwasannya Ramadan adalah bulan Al-Quran, bahwasannya disebutkan di dalam sebuah hadis di dalam Sahihain dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling gemar memberi, dan semangat beliau dalam memberi lebih membara lagi ketika bulan Ramadan. Yalqahu Jibril, tatkala itu Jibril menemui beliau. Wa kana Jibrilu alaihi salam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Jibril menemui beliau sallallahu alaihi wasallam setiap malamnya di bulan Ramadan. Fayudarisuhul Quran, fayudarisuhul Quran. Lihat, Jibril menemui beliau setiap malam bulan Ramadan dalam rangka untuk mengajarkan Al-Quran. Inilah yang menjadi sebab oleh para ulama. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa kaum muslimin dianjurkan untuk banyak mempelajari Al-Quran pada bulan Ramadan dan berkumpul untuk mempelajarinya. Hafalan Al-Quran pun bisa disetorkan pada orang yang lebih hafal darinya. Dalil tersebut juga menunjukkan dianjurkannya banyak melakukan tilawah Al-Quran di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kita menghayati, bagaimana kita memahami bahwasannya bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran? Maka dalam perkara ini kami bagi menjadi 3 level. Dalam hal ini, untuk menghayati bahwasannya bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, dibagi menjadi 3 level. Level yang pertama, yakni mereka yang bacaannya masih berada di bawah. Mereka yang bacaannya masih terbata-bata. Mereka yang masih belum bisa membaca Al-Quran dengan benar. Mereka yang Islamnya Islam keturunan, namun tidak pernah berusaha untuk mempelajari Al-Quran. Maka bagi mereka berkewajiban menjadikan momentum Ramadan ini adalah sebagai bulan untuk mempelajari Al-Quran. Jadikan bulan ini adalah bulan awal untuk mempelajari Al-Quran. Bahkan sebagian lagi yang lebih miris dari hal ini, mereka yang fokus untuk mempelajari ilmu-ilmu agama, memiliki sarjana-sarjana yang sangat tinggi, namun ia tidak bisa membaca Al-Quran sama sekali. Dan sebagiannya lagi, mereka yang telah bergelut mempelajari ilmu-ilmu yang lain dari agama ini, namun ia tidak bisa membaca Al-Quran. Maka bagi mereka, hendaknya mempelajari Al-Quran. Tidak mengapa dari awal. Tidak mengapa dari awal. Kenapa? Bagaimana dia mau menghatamkan Al-Quran? Bagaimana ia membaca Al-Quran sedangkan ia tidak bisa membacanya? Bacanya masih sangat berantakan. Tidak bisa membedakan mana huruf fa, mana huruf waw. Tidak bisa membedakan mana huruf ba, mana huruf nun. Tidak bisa mengucapkan ain dengan benar, mana ain, mana hamzah.
maka tugas dia saat ini adalah hendaknya ia berusaha untuk mempelajari Al-Quran dengan benar. Karena kata para ulama, mereka mengatakan para ulama, sesungguhnya seseorang yang tersalah di dalam membaca Al-Quran, sengaja di dalam membaca Al-Quran sampai terjatuh ke dalam, dia membaca Al-Quran terjatuh ke dalam lahan jali dengan sengaja, haramun mutlaqan. Hukumnya haram secara mutlak, kecuali apabila ia melakukannya dengan tidak sengaja dan dalam rangka sedang mempelajarinya. Maka bagi mereka yang sedang mempelajari Al-Quran namun terbata-bata di dalam membacanya, maka bagi dia adalah uzur. Maka bagi dia uzur, dan setiap huruf yang ia baca apabila terjatuh ke dalam kesalahan dalam rangka sedang belajar, maka ia diuzur. Apabila ia benar, maka ia akan mendapatkan dua kebaikan. Namun apabila ia tidak belajar, padahal ini merupakan kewajiban, maka bagi dia dua keburukan. Keburukan yang pertama, keburukan tidak menuntut ilmu syar'i yang diwajibkan oleh setiap muslim dan muslimah. Keburukan yang kedua adalah keburukan terjatuh ke dalam lahan jali karena kelalaian dirinya tidak mau belajar sama sekali. Level yang kedua adalah mereka yang telah mencapai tingkatan pandai di dalam membaca Al-Quran. Mereka yang sudah pandai di dalam membacanya, mahir di dalam membacanya, maka hendaknya bagi mereka memanfaatkan bulan ini untuk memperbanyak membaca Al-Quran, untuk memperbanyak menghatamkan Al-Quran, sebagaimana para ulama salaf terdahulu. Sebagian disebutkan oleh para ulama di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, dan juga disebutkan dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamadil Quran. Disebutkan dari Ibrahim An-Nakhai radhiyallahu anhu rahimahullahu taala, ia berkata, "Kana al-aswadu yakhtimul Quran fi Ramadan fi kulli lailatain." Al-aswad biasa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan setiap 2 malam. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, beliau biasa menghatamkan Al-Quran dalam 6 malam. Di antara ulama yang lain, yakni Qatadah bin Da'amah, kana Qatadah yakhtimul Quran fi sab'in. Qatadah biasanya menghatamkan Al-Quran dalam 7 hari. Namun jika datang bulan Ramadan, ia menghatamkannya setiap 3 hari. Bahkan ketika datang 10 terakhir dari bulan Ramadan, fa idza jaa al-ashru khatama kull lailatin. Apabila telah datang 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, ia menghatamkannya setiap malam. Di antara contoh yang lain, yakni contoh dari Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau disebutkan dari Ar-Rabi bin Sulaiman, kana Syafi'i yakhtimul Quran fi syahri Ramadan 60 khatmah. Al-Imam Syafi'i biasa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Ditambahkan oleh Ibnu Abi Hatim bahwasannya khataman tersebut dilakukan di dalam salat. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini merupakan contoh-contoh dari para ulama terdahulu di mana mereka memanfaatkan waktunya di bulan Ramadan dengan menjadikan Al-Quran sebagai bacaan mereka. Sama seperti kita menjadikan handphone kita tidak pernah ketinggalan dari tangan-tangan kita. Begitulah dahulu para ulama, mereka menjadikan Al-Quran, mencintai Al-Quran, mereka senantiasa membacanya. Bahkan sebagian disebutkan mereka senantiasa istirahat hanya dari maghrib sampai isya. Sebagian lagi dikatakan hanya istirahat hanya beberapa detik saja, hanya beberapa menit saja. Lihat bagaimana mereka bersemangat untuk melaksanakan, bersemangat untuk mengamalkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Baru saja kita mendengarkan contoh-contoh para ulama terdahulu di mana mereka senantiasa memanfaatkan waktu-waktu dalam bulan Ramadan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah membaca Al-Quran. Sungguh ironi di zaman ini kita melihat sebagian orang sibuk dengan handphonenya bukan untuk membaca Al-Quran, tapi dengan media-media sosial yang ada saat ini. Ini merupakan perkara-perkara yang sangat melalaikan. Sebagian lagi bertemu dengan bulan Ramadan,
Ramadan 1, Ramadan berikutnya sampai Ramadan saat ini masih juga belum bisa membaca Al-Quran. Bukan karena ia tidak berusaha sama sekali. Sebagian orang ada yang berusaha namun juga tidak bisa-bisa. Namun orang ini tidak pernah berusaha sama sekali untuk membaca Al-Quran dengan benar. Ini dikhawatirkan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari rahmat Allah. Bagaimana ia menjadi seorang muslim 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun namun tidak pernah bisa membaca Al-Quran. Tidak pernah berusaha untuk mempelajarinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaknya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memudahkan kita semua untuk melakukan semua amal-amal saleh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebuah nasihat yang kami ambil dari kitab Lataiful Ma'arif. Nasihat untuk diri kami pribadi dan juga kepada kita semua agar kita menjadi seseorang yang senantiasa memanfaatkan waktu-waktu kita di bulan Ramadan. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, beliau mengatakan setelah menyebutkan kisah-kisah para ulama yang sangat bersemangat di dalam membaca Al-Quran, beliau mengatakan, wahai saudaraku, tidaklah kita mengambil mereka sebagai teladan. Wahai engkau yang membuang-buang umur pada selain ketaatan, wahai engkau yang menyia-nyiakan bulan Ramadannya, bahkan semua umurnya, wahai engkau yang andalan utamanya adalah kata-kata nanti, 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 dan sikap menyepelekan, alangkah buruk barang andalan seperti itu. Wahai orang yang menjadikan Al-Quran dan bulan Ramadan sebagai musuh yang akan menuntutnya nanti, bagaimana kamu mengharapkan syafaat dari sesuatu yang kelak akan menjadi musuhmu karena perbuatanmu sendiri? Ingat, Al-Quran akan menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Al-Quran nanti akan menjadi syafaat bagi para pembacanya. Ashabi adalah orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, senantiasa membacanya, tidak pernah tertinggal dalam sehari untuk membaca Al-Quran. Maka bagaimana engkau mengharapkan syafaat dari sesuatu yang kelak akan menjadi musuhmu karena perbuatanmu sendiri mengabaikan Al-Quran, tidak mau membacanya, lebih sibuk dengan perkataan-perkataan manusia. Wahai hamba-hamba Allah, ini adalah bulan Ramadan, bulan di mana Al-Quran diturunkan. Kedatangannya adalah tempat kenikmatan bagi ahli ibadah. Sudah berapa ayat yang dibacakan kepada kita, namun hati kita keras seperti batu dan bahkan lebih keras lagi. Sudah berapa Ramadan kita lalui, namun keadaannya kita sama dengan keadaan orang yang celaka. Para pemuda masih tak berhenti dari menuruti hawa nafsunya. Para orang tua masih tidak mau meninggalkan perbuatan buruk agar termasuk ke dalam golongan manusia-manusia pilihan. Di manakah kita apabila dibandingkan dengan umat yang jika mereka mendengar seruan Allah mereka langsung menyambutnya? Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, hati mereka langsung ketakutan. Jika mereka berpuasa, lidah dan pendengaran dan mata mereka juga ikut berpuasa. Maka isilah hari-harimu di bulan suci ini dengan amalan yang bermanfaat, bukan dengan perbuatan yang sia-sia atau bahkan mengandung maksiat. Janganlah engkau berpikiran bahwa karena takut berbuat maksiat dan perkara yang sia-sia, maka lebih baik diisi dengan tidur. Lihatlah suri tauladan kita memberi contoh kepada kita dengan melakukan banyak kebaikan seperti banyak berderma, membaca Al-Quran, berzikir, iktikaf di bulan Ramadan. Manfaatkanlah waktumu di bulan yang penuh berkah ini dengan berbagai macam kebaikan dan jauhilah berbagai macam maksiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk, ketakwaan, kemampuan untuk menjauhi yang dilarang dan diberikan rasa kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa azwajina wa dhurriyyatina wa asatidatina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilih
ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون قيم الصلاة